akan ngulangin kata-kata gue lagi. Hah? Gak perlu kan? Cari duit sana sendiri. Loh, emang aku harus cari diri sendiri kan, Mas? Karena aku sadar, aku punya laki-laki yang gak berguna kayak kamu. Ah! Aku tahu, Ri. Aku tahu kamu datang ke sini mau ngapain, Ri. Bilang sama ibu. Aku baik-baik aja. Aku kuat, Ri. Aku bahagia. Enggak, kakak bohong. Aku tahu apa yang terjadi di rumah ini. Aku tahu apa yang kakak alami, Kak. Dan kakak nggak usah maksa aku untuk bilang dari mana aku tahu semua ini. Ibu akan bantu kakak. Aku nggak mau, Ri. Kenapa, Kak? Please, tolong jangan pernah bohongin diri kakak sendiri. Ibu tahu segalanya. Ibu tahu kakak nggak bahagia, Kak. Ibu juga tahu kalau kakak bertahan di sini cuma karena kakak malu. Kakak gengsi, kan? Aku mohon, Kak. Kakak jangan kayak gini terus. Kayak ini. Kakak yang kuat ya, Kak. Bentar lagi kita akan sampai ke rumah sakit, ya. Hati-hati, Kak. Awas, Kak. Awas. Ayo, Kak. Kakak pasti kuat kok. Ya, kakak harus bertahan. Ayo, pelan-pelan, Kak. Kenapa sih lo gak mampu saya sekalian? Dan gak perlu ngukir-ngukir lagi. Danar! Kayak ini harus kuat. Kayak ini pasti sembuh ya. Aku mohon, Kak, kakak harus kuat. Kayak ini harus kuat, Kak. Kamu aman sekarang. Kamu aman. Tapi Danar takut, Nek. Kamu nggak usah takut. Ada nenek di sini. Ya. Suster, suntik. Rasanya, suster? Suntiknya? Dari situ kebencian saya sampai bertahan 11 tahun menjadi darah daging saya. Benci banget saya sama dia cuman karena saya malu. Dulu suami pertama itu saya yang tinggalnya buat laki-laki ini. Sendiri, biar kakak lihat biar rumah sakitnya. Enggak, Kak. Udah, kakak nggak perlu mikirin soal biaya perawatannya. Yang terpenting sekarang kakak itu udah sehat. Tapi kakak pengen lihat berapa biayanya. Enggak. Ibu itu ikhlas, Kak, ngasih uang ini untuk kakak.
Yang terpenting adalah kesehatan kakak. Ayo Ri, aku harus cepet-cepet pulang. Aku harus bikin perhitungan sama laki-laki gitu. Iya kak. Ya udah yuk. Hati kak. Mana uang sisa dari rumah sakit? Mana? Sisa uang? Sejak kapan kamu Mas ngasih aku untuk biaya untuk rumah sakit? Alah udahlah, nggak usah banyak ngomong. Orang tua kamu pasti ngasih kamu uang yang banyak kan? Sekarang mana sisanya? Aku belum makan, belum ngopi, belum rokok, pusing nih, kepala pusing. Hah? Mana sisanya? Kamu itu benar-benar gak tahu malu ya Mas. Sana kamu minta sama janda tua itu. Danar, kamu pulang sama siapa? Pulang sama nenek, tapi nenek udah pulang. Ya udah, kita ke dalam ya. Ayo sayang, kita pergi dari rumah ini ya. Hah? Lo pikir lo bisa ninggalin rumah ini seenak jidat lo? Hah? Lepasin Mas. Dengar ya, mulai saat ini kita nggak ada hubungan apa-apa lagi. Maksud lo apa? Maksud lo apa? Maksud aku udah jelas Mas. Aku sama Danar akan pergi dari rumah ini. Dan aku akan pergi dari kehidupan kamu. Lo pikir gue percaya? Hah? Lo cuman gertak sambal. Lu pikir aku bercanda? Aku serius Mas. Silakan mulai sekarang. Kamu berhubungan sama janda itu. Toh ada dan gak adanya kamu. Itu gak ngaruh Mas buat hidup aku. Dan pokoknya gue nggak akan pernah ngizinin lo pergi dari sini. Titik! Terserah. Aku gak butuh izin dari kamu untuk pergi dari rumah ini. Jangan ganggu ibu lagi, Pak. Jangan. Anak kecil, diam! Danar, tunggu ibu di luar ya. Dana! Dana! Dengar ya Mas. 11 tahun aku bertahan hidup sama kamu. Tapi kamu gak pernah berubah. Makin kesini kamu makin jadi. Aku udah gak tahan Mas. Aku harus pergi dari sini. Mana? Hah? Gua nggak akan pernah ngizinin lo keluar dari rumah ini. Jenny! Jenny! Danar! Danar tunggu ibu Danar! Danar! Hei! Hei! Ah! Jenny! Jenny, gua nggak akan tinggal diam. Gua akan kejar sampai dimanapun lo. Gua akan bikin hidup lo nyesal. Saya udah mengakui diri saya itu karma. Iya. Dan saya minta maaf sama mantan suami saya yang pertama. Dimaafkan? Iya, dimaafkan. Ada apa kamu kemarin? Pak, Bu, aku datang ke sini mau minta maaf sama Bapak dan Ibu. Bapak belum bisa menerima kamu kalau kamu sebelum minta maaf sama Rustam. Pak, Bu, dia sudah merenakan diri sendiri dengan orang lain. 11 tahun Bapak malu dengan orang lain. Malu dengan Rustam. Tapi ini malu, Bu. Melanggar moral kamu nggak malu. Tapi minta maaf kamu malu. Mas Rustam, Mas aku mohon sama kamu maafin semua kesalahan aku ya Mas. Aku terlalu banyak dosa sama kamu Mas. Yen, bangun Yen, bangun. Aku sudah maafin kamu Yen. Jauh sebelum kamu minta maaf aku udah maafin kamu. Waktu kita ketemu, terus kamu ngusir aku tahu ya ini. Kamu sangat menderita. Aku malu Mas. Sebenarnya aku malu ketemu sama kamu waktu itu. Yan,
Semua manusia itu punya kesalahan. Tapi nggak semua orang mau mengakui kesalahannya, Yan. Iya, Mas. Makasih ya, Mas. Kamu udah mau maafin aku. Ya udah kalau gitu. Aku permisi dulu ya, Mas. Iya, Yan. Apa Bapak bilang? Kamu pasti pulang. Karena kamu tidak bahagia dengan laki-laki itu kan? Mana mungkin dia bisa membahagiakan kamu? Membahagiakan diri sendiri dia nggak mampu. Sudahlah, Pak. Tadi Bapak bilang Bapak akan terima Yeni kalau dia minta maaf sama Rustam. Sekarang dia udah minta maaf. Tapi Bapak masih marah-marah juga. Biar dia makin sadar. 11 tahun. Dia buang waktunya untuk cinta. Apa yang didapat dari cinta? Pak, Yeni itu udah tahu kesalahannya. Dan dia nggak akan ngulanginya lagi, Pak. Kalau dia pakai akal sehat, nggak mungkin dia hancur begini. Hidupnya akan tetap dengan Rustam. Maafin Yeni ya, Pak. Semua ini memang kesalahan Yeni. Sekarang kalau Bapak nggak mau nerima Yeni di sini juga nggak apa-apa kok, Pak. Yeni akan pergi dari rumah ini. Tapi sebelumnya Yeni mau minta maaf sama Bapak. Yeni mohon sama Bapak dan Ibu maafin Yeni, Pak. Ingat ya, Nak. Kamu selamanya akan diterima di rumah ini ya, sayangnya. Sudah merusak rumah tangga orang. Pergi kamu. Saya mau ketemu Yeni. Mau ketemu ya ini. Terus kalau kamu udah ketemu mau ngapain? Aku udah gak sudi, Mas, mau ketemu sama kamu lagi. Mulai saat ini, kita gak ada hubungan apa-apa lagi. Pergi kamu dari rumah. Pergi! Terus cinta kamu buat aku itu kemana Yeni? Mana? Cinta. Cinta kamu bilang. Cinta aku sama kamu udah mati, Mas. Kamu udah gak sendiri kan? Sekarang, kamu pergi. Dan satu lagi. Jangan pernah kamu teror aku dengan SMS kotor. Pergi! Setidaknya keluarga Anda tidak meninggalkan Anda, Ibu. Iya. Itu saja. Iya. Saya yakin semua keluarga ingin anggotanya mendapat yang terbaik kok. Iya. Ya, tapi kalau dari ini semua ya Niki, memang kayaknya kuncinya satu tadi keimanan aja ya. Iya. Sini sayang. Jangan lupa nanti di sekolah yang pinter ya. Ya. Sini. Yuk, Ibu antar ke sekolah. Kesalahan terbesar itu membuat saya tersadar bahwa hidup ini harus bersandar kepada Tuhan. Kita sebagai manusia sudah selayaknya mengandalkan Tuhan. Karena kalau tidak, hidup kita akan berantakan. Sekarang saya sudah merasakan damai dan pelan-pelan bisa melupakan masa lalu saya yang buruk. Pengalaman hidup saya jadikan sebagai sebuah pembelajaran dalam hidup. Dan kelak nanti, saya akan mengajarkan kepada anak saya. Anak saya adalah kebahagiaan saya. Dan sekarang saya akan fokus mempertahankan kebahagiaan ini.